Nah, pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Keadaan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan Angkut setiap hari hanya untuk membiarkan pemerintah bisa menemukan Tanpa memikirkan efek tak luput di ya. dasar laut. di kota. Persoalan sampah Warga Perilaku Permasalahan dalam pengelolaan pesisir di Indonesia pada dasarnya adalah masalah manajemen dan masalah teknis yang bersumber dari daratan dan lautan. Pengelolaan pesisir belum dilaksanakan secara terpadu, namun masih sektoral. Dalam pelaksanaan program tidak didasarkan pada rencana strategis pengelolaan pesisir yang disusun dengan melibatkan semua stakeholder atau sudah ada rencana strategisnya. Namun, pelaksanaan program atau proyeknya tidak berdasarkan pada rencana strategis yang telah dibuat tersebut. Koordinasi yang belum baik juga merupakan salah satu kendala. Beberapa daerah belum membentuk tim teknis pengelolaan pesisir secara terpadu, sehingga koordinator atau leading sektor yang menangani pengelolaan pesisir dan laut ini tidak jelas. Pemahaman atas pengelolaan pesisir secara terpadu oleh aparat pengelola belum merata atau tidak paham sama sekali. Masalah manajemen yang lain adalah kurangnya data dan informasi yang valid atau belum adanya database manajemen untuk pengelolaan pesisir, adanya ego sektoral, lemahnya penegakan hukum, rendahnya komitmen, tidak adanya dana yang berkelanjutan, perpindahan staf yang cukup sering, belum adanya kebersamaan dan keterpaduan antar sektor, belum adanya tata ruang pesisir dan laut, kerangka hukum untuk pengelolaan pesisir di daerah masih lemah, keterlibatan ilmuwan atau pakar belum optimal sehingga hasil kajian ilmiah belum dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan, serta permasalahan lain yang masing-masing daerah berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Sering pula pengelolaan pesisir tidak mendasarkan pada prinsip good environmental governance. Adanya kelemahan manajemen ini mengakibatkan pengelolaan pesisir sampai batas 12 mil belum dapat dilakukan secara optimal. Potensi pariwisata, sumber daya perikanan, mineral, dan lain-lainnya belum digarap secara terpadu untuk menaikkan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat pesisir. Di lain pihak, mutu lingkungan pesisir dan laut makin menurun dari tahun ke tahun. Selain masalah manajemen seperti di atas, masalah teknis yang muncul adalah menurunnya kualitas pesisir dan laut yang diakibatkan oleh kegiatan yang ada di daratan dan di lautan. Isu pertama adalah pencemaran lingkungan. Kita ketahui bahwa laut menerima aliran dari sungai yang mengandung zat pencemar. Selain itu, beberapa kegiatan sering membuang limbah langsung ke laut, bahkan ada yang secara ilegal. Dengan demikian, seakan-akan laut menjadi tempat sampah yang sangat besar. Pada daerah tertentu, suatu bahan pencemar dapat menjadi lebih beresiko dibanding bahan pencemar lain, sedangkan pada daerah lainnya dapat terjadi hal yang sebaliknya. Dalam perspektif global, pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat diakibatkan oleh limbah buangan kegiatan atau aktivitas di daratan, atau land-based pollution, maupun kegiatan atau aktivitas di lautan, atau sea-based pollution. Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain adalah penebangan hutan, buangan limbah industri, buangan limbah pertanian, buangan limbah cair domestik, buangan limbah padat, konvensi lahan mangrove dan lamun, dan reklamasi di kawasan pesisir. Sedangkan, kegiatan atau aktivitas di laut yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain adalah pelayaran, dumping di laut, pertambangan,
eksplorasi dan eksploitasi minyak, budidaya laut, dan perikanan. Isu kedua, yaitu kerusakan lingkungan. Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Bentuk kerusakan lingkungan wilayah pesisir di beberapa daerah antara lain berupa hancurnya terumbu karang akibat pengeboman, rusaknya hutan bakau akibat penebangan liar, dan abrasi pantai. Abrasi adalah salah satu fenomena alam yang menjadi masalah di lingkungan pantai. Fenomena abrasi dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia, seperti perusakan terumbu karang, penebangan mangrove, dan keberadaan tambak udang. Sementara itu, abrasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pengurangan luas daratan akibat aktivitas gelombang, arus dan pasang surut air laut, serta kerusakan fasilitas sarana dan prasarana pesisir, seperti jalan raya, tiang listrik, dermaga, dan rumah penduduk. Abrasi yang terjadi pada wilayah yang tidak terlalu luas dapat dikategorikan tanda-tanda bencana. Dalam hal ini, pemadatan daerah mengakibatkan permukaan tanah turun dan tergenang air laut sehingga garis pantai berubah. Faktor alam lainnya yang juga menyebabkan kerusakan lingkungan adalah gempa dan gelombang tsunami, dikarenakan rusaknya ekosistem pesisir sehingga tidak ada penghalang sebagai peredam gelombang tsunami. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan kepesisiran, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, watak masyarakat, serta tekanan biaya hidup menyebabkan masyarakat pesisir sering melakukan perusakan lingkungan pesisir. Hal ini diperkuat bahwa kerusakan pesisir lebih dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia. Tingkat pendidikan, persepsi, dan pendapatan juga mempengaruhi kepentingan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir. Pengaruh pendapat masyarakat terhadap lingkungan merupakan bagian dari mekanisme yang menghasilkan perilaku yang nyata dari masyarakat itu sendiri dalam menciptakan perubahan dalam lingkungan mereka. Adanya interaksi antara manusia dengan alam juga menyebabkan degradasi ekosistem. Solusi. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang rentan mengalami kerusakan. Dampaknya akan sangat terasa oleh masyarakat yang menghuni wilayah pesisir, di mana hal ini akan berpengaruh pada kondisi perekonomian masyarakat yang menggantungkan pada sumber daya pesisir. Salah satu cara yang perlu dilakukan, mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan pesisir. Langkah pemberdayaan masyarakat guna memunculkan kesadaran perlu diberikan karena akan menjamin terciptanya pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Langkah konservasi pesisir dengan melibatkan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelestarian pesisir yang berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir, sudah saatnya pemerintah aktif melakukan langkah-langkah yang konkret, mulai dari kegiatan pemantauan kualitas air laut, pendataan rona awal, penanganan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di pesisir, serta pengolahan wilayah pantai. Peningkatan penataan pada peraturan oleh kegiatan industri yang membuang limbah langsung ke laut, transportasi laut atau kapal, eksploitasi terumbu karang atau pasir laut sampai dengan langkah penegakan hukumnya perlu segera dilakukan. Evaluasi ekonomi perlu dilakukan agar potensi wilayah pesisir secara ekonomi dapat diketahui dengan pasti.
sehingga memudahkan dalam melakukan tuntutan ganti rugi atau klaim yang apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Penanganan limbah domestik dari kegiatan perkotaan sudah saatnya dikelola dengan baik dan benar, karena dapat memberikan andil yang cukup besar pada penurunan kualitas air laut. Selain itu, adanya erosi, limbah kegiatan pertanian, dan pencemaran udara, terutama PB dan amonia harus segera dikendalikan. Untuk melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, perlu dibangun suatu komitmen dari semua pihak, terutama para pengambil keputusan baik di pusat maupun daerah, serta adanya peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah. Pelaksanaan pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu melalui program Pantai Lestari perlu dilakukan dengan konsisten serta dilakukan secara berkesinambungan, sehingga terwujudnya peningkatan pendapatan dan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di wilayah pesisir dapat terlaksanakan.